Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Online lagi ya bersama channel agrovlog bosterfish.com. Tema kita kali ini adalah lele dengan manajemen mutu air dan pakan alternatif murah 3.000 hingga 4.000 rupiah per kilo, berprotein tinggi 33%. Materi ini kami review dari acara webinar yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Perikanan Universitas Padjadjaran pada tanggal 11 November yang lalu. Nah, ini berita terbaiknya. Kami akan bagi-bagi hadiah juga berupa master enzim. Master enzim itu adalah enzim yang meningkatkan mutu pakan apa saja. Cara dapetin hadiahnya akan kami terangkan di akhir video ini. Terima kasih. Oke, saya mulai dengan videonya Pak Alek. Pak Alek ini dari Bekasi, ownernya omahlele.com. Salam sukses Pak Alek. Beliau bertutur bagaimana mengelola air bermutu, bagaimana melakukan sebuah manajemen air yang dapat diandalkan untuk keseimbangan hidup di kolam ikan. Oke, selamat sore sahabat Bosterfish. Pada kesempatan kali ini Omah Lele ingin berbagi tandon kultur bakteri dan plantop. Ya, ini saya mengkultur bakteri dan menumbuhkan plantop di toren ini. Ini ada 4 unit. Ada 4 unit. Satu unitnya kurang lebih 8.000 kubik atau 8.000 liter atau 8 kubik. Nah, untuk starter bakterinya saya mempergunakan PMA. PMA itu kepanjangan dari probiotik mineral air, racikan dari Omah Lele, yang mana starter bakterinya kita mempergunakan bakteri Bacillus sebanyak 12 strain berdasarkan dari hasil lab Takesu. Dan juga ditambah dengan Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Nah, kemudian untuk mineral airnya ada fosfat, ada Fe, ada ion, dan magnesium. Ya, itu juga berdasarkan lab dari Takesu. Ditambah lagi klorofil. Nah, klorofil itu sebagai starter plantopnya. Nah, ini saya tidak mempergunakan aerasi, tetapi saya mempergunakan sirkulasi. Nah, kenapa saya mempergunakan sirkulasi? Karena hasil dari kulturan itu lebih maksimal. Perbedaan antara pakai aerasi dengan sirkulasi, kalau aerasi plantopnya itu menggumpal-gumpal, tetapi kalau kita pakai sirkulasi, dia klorofil atau plantopnya itu halus seperti itu. Nah, itu seperti itu. Oke.
Nah, ini juga saya untuk sirkulasi mempergunakan pompa modif yang 125 watt. Untuk pengaplikasian, biasanya saya aplikasikan pada saat awal tebar atau pada saat penggantian air sebanyak 10 sampai dengan 20% dari volume kolam kita, Nah, manfaatnya kita tidak usah pusing ketika memang ada masalah ataupun tebar awal. Tidak perlu persiapan air terlalu lama, karena ini berfungsi untuk starter bakteri dan juga untuk starter menumbuhkan plant top, sehingga kandungan air di kolam itu mineralnya dan oksigennya stabil. Oke, selamat sore. Baiklah, saya mau mereview lagi hasil webinar yang diselenggarakan oleh Himikan Universitas Padjadjaran pada tanggal 11 November yang lalu. Judulnya, Mengapa Harus Protein? Bagi penggiat agrobisnis, barometer pemberian ransum ternak sejak memulai berbudidaya, ucapan yang sering kita dengar awal mulanya adalah berapa persen jumlah pakan yang diberikan tiap harinya, pakan apa yang terbaik agar cepat tumbuh dan cepat panen, apa saja nutrisinya. Pertanyaan di atas lazim sering didengar oleh pelaku dunia agrobisnis. Iya kan? Kita biasanya memiliki kecenderungan bahwa nutrisi diidentikan dengan protein. Sehingga muncul lagi pertanyaan, berapa persen protein yang dibutuhkan oleh ayam, lele, sapi, dan lain-lain? Sudah jadi bahasa umum di dunia agro bahwa biasa ditanyakan begini, berapa persen kadar protein pakan pabrik A, B, C, atau pakan buatan si anu itu? Bagai sudah terpola, protein menjadi tolok ukur performa sebuah pakan. Saya juga kadang terseret oleh stigma ini. Stigma yang menempel itu jika dikaji ada benarnya, tapi juga bisa salah. Apa gerangan protein itu sehingga dinobatkan di ranking jawaran nutrisi, diagung dewakan di kalangan para peternak, bahkan ada yang ekstrim, protein ditempatkan sebagai komponen tunggal dalam ransum pakan. Dulu, ajaran pertama yang saya dapat adalah protein menjadikan lele cepat besar. Protein yang ada dalam sel-sel tubuh terbentuk dari subunit terkecil yang dinamai asam amino. Asam amino inilah sebagai permulaan pembentuk protein. Protein banyak jenisnya, ada ribuan. Saya kasih sampel beberapa nama protein seperti legumin, kasein, albumin, myosin, dan banyak lagi. Tiap protein punya karakter berbeda. Ada protein yang dicetak sendiri oleh tubuh. Definisinya, asam amino adalah tukang yang membangun dan membentuk protein. Protein yang dihasilkan oleh asam amino memiliki fungsi berbeda-beda. Lalu protein sesuai dengan jenisnya mulai melakukan tugas yang diembannya, antara lain sebagai zat yang memberi kekebalan tubuh, alat transportasi pengangkut nutrisi, menjaga organ tubuh seperti otot, mata, rambut, kuku, pori-pori. Ransum yang diasup oleh tubuh yang berasal dari bahan nabati atau hewani ini di dalam tubuh akan menyatu, dan proses pengolahan oleh miliaran sel-sel jaringan dalam tubuh dibagi dalam dua kategori, yaitu zat positif akan berubah menjadi penumbuh yang menyehatkan tubuh, zat negatif yang dibuang keluar yang disebut dengan kotoran.
urin, keringat, dan gas atau kentut. Demikian tentang protein. Ransum pakan saat ini protein tidak saya taruh secara vertikal, tapi saya sejajarkan horizontal dengan nutrisi lainnya. Balancing of nutrition jawabnya. Kadar nutrisi minimum, kadar lemak, protein, abu, serat, energi, termetabolisme, dan total digestible nutrien dan syarat lainnya. Bertebaranlah bunyi status tangisan yang menyatakan saya baru saja gagal panen. Gulung tikar, gulung terpal, dan terlontarlah kalimat hujatan menyalahkan pakan ini, pakan itu, menyudutkan mortalitas, menyudutkan FCR. Inilah yang banyak terbaca terutama postingan dari para pemula. Bunyi status demikian biasanya dibarengi dengan berbagai komen di bawahnya. Komen terbaik datang dari para praktisi yang membeberkan bahwa pakan terunggul sekalipun harus diperhatikan kualitas bibit, manajemen kolam, waktu tebar, padat tebar, manajemen transport, menghitung jumlah nutrisi, jumlah pakan harian, manajemen air, penggunaan antibiotik, dan lain-lain. Berbudidaya harus seiring, sejalan, dan berkesinambungan, tidak meletakkan satu variabel di atas variabel lainnya. Demikian juga tentang protein. Protein bukan parameter tunggal sukses beternak. Protein bukan kasta tertinggi dalam unsur nutrisi. Protein bukan nutrisi dewa. Terima kasih. Kemudian saya teruskan dengan judul Kegagalan Pakan Alternatif sebagai Substitusi Pakan Pabrikan. Berdasarkan data, sejak tahun 1995 hingga kini peternak lele yang gagal tercatat hingga 1,7 juta orang. Lalu mengapa pasokan lele tetap ada? Ini disebabkan peternak datang dan pergi silih berganti. Peternak A bangkrut, berikutnya muncul peternak B. B gagal, muncul C. Angin surga beternak lele datang dari segala penjuru, dari pengepul, dari pembenih, dari sales pakan. Contoh lainnya, saat harga kopi turun, ditebanglah pohon kopi diganti pepaya. Iming-iming baru datang dari penjual benih pepaya. Saat panen pepaya, pemberi harapan angin surga kabur, diganti buah naga, ganti lagi dengan cabai, dan seterusnya. Begitu juga komoditi seperti ayam, sapi, kambing, cacing, hingga kroto. Data kedua, sekitar 30.000 unit mesin industri pembuatan pelet seperti extruder, rotary dryer, mixer, hammer mill, dan lain-lain mangkrak jadi besi tua akibat. Yang pertama, peternak tidak menguasai formula dan dosis pakan. Yang kedua, peternak tidak mengetahui bahan baku asli atau palsu. Lalu di mana benang merahnya? Para pembudidaya ikan tidak dibekali dengan pengetahuan yang memadai. Lalu di mana benang merahnya? Sebelumnya harapan ditumpukan pada mesin-mesin dan penjual pakan. Bayangan untung besar ada di pelupuk mata. Di awal pakan laku keras karena harga lebih murah dibanding pabrik pakan. Namun pada periode berikutnya petani enggan membeli lagi karena ternyata pakannya bermutu rendah. Demikian saya teruskan dengan judul yang lain, yaitu cara membuat pakan alternatif. Yang pertama, membuat pakan alternatif harus disesuaikan bahan yang didapat di sekeliling kita. Yang kedua, mengetahui nilai nutrisi yang dibutuhkan oleh hewan ternak itu sendiri. Tiap objek ternak memiliki kebutuhan berbeda. Protein untuk lele berbeda dengan protein untuk gurami, untuk ayam, untuk sapi, untuk kambing, dan lain-lain. Yang ketiga, mengetahui nilai nutrisi dari bahan pakan itu sendiri. Secara umum, nilai nutrisi yang dibutuhkan yang harus diketahui pada bahan itu adalah kalori, lemak, serat, abu, protein, TDN, energi, termetabolisme. Yang keempat, memastikan bahan baku tidak palsu. Yang banyak dipalsukan adalah bekatul,
dicampur sekam, jagung dimix dengan tumpi atau jungle, tepung ikan dimix dengan batu grit, sisi, jeroan, tulang, bahkan pasir di laut. Bahan baku palsu, biaya pembuatan pakan justru lebih mahal daripada pakan pabrik karena nilai nutrisi jadi rendah. Di bawah ini contoh pembuatan pakan alternatif yang paling banyak digunakan karena satu, bahan mudah didapat, bahan mudah dibudidayakan dan rendah kos, nilai nutrisi sangat tinggi. Nah, formula yang kami catatkan di bawah ini banyak sudah direkomendasikan di kalangan para peternak dan hasilnya cukup membantu menghemat pakan hingga 50-80%. Membuat pakan lele segmen pembesaran asumsi 100 kg. Satu, bahan starternya ampas tahu atau polar atau SBM, lemna minor, cacing ANC atau lumbricus, bekatul, bahan penyangganya mikroba, enzim, atraktan, minyak ikan, klorela. Nilai nutrisi setelah dilakukan steam, enzim dan fermentasi proteinnya adalah 31%, serat 99%, abu 10%, lemak 5%, energi termetabolisme 3200 kcal. Nah, itu catatan saya. Audiens sekalian, silahkan lakukan improvisasi, trial and error, dan lakukan analisa labor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Terlihat Mbak Yati ini akan mengolah pakan alternatif yang berbasis lemna minor. Tuh lemna minornya tuh, lihat kan Mbak. Nah, ini lemna minor atau mata lele atau kiambang. Pertama-tama lemna minor di ozon. Di ozon terlihat itu airnya di ozon cukup 15-20 menit. Langsung masukkan aja lemna minor. Ini bahan-bahannya ya, lemna minor. Terus semuanya kita membuat asumsi sekitar 5 kilo. 5 kilo. Ini ampas kulit kedelai bekas tempe. Nih, masukin semua. Nanti masukin semua. Nah, sambil diaduk-aduk. Dah, ini kedelai nih, masukin semua. Terus itu cacing ANC, masukin. Tuh cacingnya tuh masukin. Jadi cukup 4 bahan saja. Total semuanya tuh 5 kilo. Nah, 5 kilo. Terus masukkan enzim sekitar 10 mili, 1 sendok. Cukup sedikit saja. Enzim nih, enzim. Kemudian masukkan atraktan. Atraktan ini berfungsi sebagai, sedikit aja, aroma. Nah, kemudian ini mikroba nih, mikroba masukkan yang warna hijau itu. Dah, sip. Aduk-aduk dengan tangan. Masukkan ini semuanya, pakai 2 tangan. Nah, seperti
seperti itu, diaduk-aduk. Udah seperti itu aja. Nanti setelah ini dikukus, didinginkan, dimasukkan tepung SA01. Kami menggunakan tepung SA01 yang KW2, artinya yang nomor B, yang nomor 2. Tepung SA01 ini tidak bisa menggunakan mesin pelet, harus manual. Jadi nanti kita kepel-kepel, dibuat seperti tempe atau seperti bakso. Ya, nanti lanjut lagi ya. Terima kasih. Mari kita perhatikan ya proses pembuatan pakan alternatif berbasis lemna minor. Pakan ini terapung ya. Sesudah video ini akan kami terangkan hasil analisa labor berupa protein, serat, abu, dan lemak. Lemna minor atau kayambang atau kiambang atau mata lele sebanyak 80%. Sisanya bisa Anda kreasikan sendiri, bahan apa saja yang tersedia di tempat Anda masing-masing. Bahan ini, proses ini kami bentuk menjadi dua. Satu berupa lempengan, yang kedua bisa kita kepal-kepal seperti membuat bakso. Terserah Anda mau bikin seperti apa. Yang penting hasilnya akan terapung. Demikian, semoga para peternak di seluruh Indonesia, para petani ikan, menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Terima kasih.